Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Baik, kita mulai, teman-teman. Kemarin kita sudah mendapatkan, ini keluar tanggal 30 Oktober. Keluarnya tanggal 30 Oktober. Ini ada nomor surat, nomor B. Bentar. Oh ya, sudah. Nomor B 2000, benar ya, 2881 garis miring M titik SM titik 0100 2023 tertanggal 30 Oktober 2023. Sifat segera, lampirannya ada satu berkas. Kemudian materi halnya itu terkait dengan materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2023. Itu jadi ini adalah terkait dengan kompetensi teknis. Ya, bukan terkait dengan kompetensi yang lain. Kemudian ditujukannya ke ini pembina pusat kepegawaian pusat, pembina kepegawaian daerah. Ini kalau di pusat itu kalau di kita adalah Kemenkes, kalau di daerah ya BKD ya atau SDM-nya di daerah. Kemudian inilah suratnya. Kemudian ini adalah untuk katanya untuk terkait dengan apa ini? Yang profesional kompeten. Maka wajib ini kompetensi manajerial, sosiokultural, dan kompetensi teknis ya. Di sini juga dijelaskan bahwa mengacu kepada ataupun PP nomor 49 2018 dan lain sebagainya. Dan yang paling penting, sayang di sini tidak ada konsideran, tapi konsiderannya hanya PP itu ya, ada konsiderannya. Ini tembusannya Menpan RB, Kepala BPKP, kemudian PLT. Di sini atas nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Sekretariat Kementerian ya. Kemudian daftar materi ini banyak banget ya, dapat materi banyak banget, tetapi saya sudah meringkasnya. Saya sudah berupaya meringkasnya dan akan menjadi bahan yang akan kita bahas bersama pada hari ini. Itu kepentingan kita dan saya akan masuk ke ringkasan yang sudah saya buat sebelumnya. Silakan Anda bisa lihat di bawah ya. Kalau di bawah banyak banget ya. Kalau penasaran Anda silakan, kalau ada yang belum lihat, kita lihat di bawah perawat P. Mana itu? Penata, masih penata, penerjemah, masih pengawas, pengendali, apa itu? Penyuluh, di sini sudah ada di bawah nomor di halaman berapa ini? 239, poinnya 239 halaman 53. Halaman 53 ya. 240 ya untuk terampil ya. Ini sudah ada kalau kita lihat di sini ada 8, umumnya ada 3, khususnya ada 8, kemudian di terampil umumnya ada 4, khususnya ada 14. Apakah pertanyaannya begitu banyakkah materi terampil dibanding dengan yang ahli? Nah, kita akan bedah sebentar lagi dan kita akan sama-sama ya melihat sebenarnya apa yang dipikirkan sama-sama ya. Nah, nah kita mengacu ini yang sudah saya buatkan, kita mengacu pada aparatur Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Tadi sudah dijelaskan nomornya tentangnya materi pokok. Ada materi pokok, berarti kalau ada materi pokok, ada makanan pokok, berarti ada makanan tambahan ya. Ya, bukan pokok, berarti ada tambahan-tambahan lain nih. Jadi bukan hanya pokok saja yang harus kita pikirkan.
Yang pertama tadi 239 itu perawat ahli. Perawat ahli itu ada kompetensi umumnya adalah komunikasi terapeutik. Sekalian ya, kalau saya menjelaskan komunikasi terapeutik berarti berlaku juga untuk DD3 ya. Yang harus teman-teman pahami dari komunikasi terapeutik adalah tahapan-tahapannya. Anda tahu dari prainteraksi sampai dengan terminasi, apa isinya di terminasi, apa isinya di prainteraksi apa, dan lain sebagainya itu harus sudah menjadi bahan teman-teman pahami. Kemudian strategi. Strategi dari mulai diam, kemudian memfokuskan dan lain sebagainya, kurang lebih ada 15 ya kalau nggak salah. Jadi tahapan-tahapan komunikasi terapeutik ini sekitar 5 soal keluar ya tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ada edukasi dalam keperawatan, dalam pendidikan dalam keperawatan dari tujuan, tahapan, metode, media, evaluasi. Dan di teman-teman nanti juga ada promkes, itu sama saja sih sebenarnya ya. Kemudian penyelenggaraan etik legal, kayak etik, di etika, dilema etik, penyelesaian etik. Kemudian ada juga tentunya terkait dengan legislasi, ya legislasi, kemudian dan lain sebagainya. Itu yang harus teman-teman pahami, ya. Kemudian untuk kompetensi khusus ada pengkajian keperawatan. Pengkajian banyak banget. Tapi yang khusus itu, yang umum itu head to toe, yang umum. Yang khusus itu dari mulai pengkajian, misalnya di persyaratan, tergantung sistem, kemudian bisa berdasarkan tergantung dari mata kuliah, misalnya di komunitas itu Wensial Survey, kalau misalnya di keluarga, fungsi keluarga, dan lain sebagainya. Jadi kalau betul lah di sini pengkajian keperawatannya adalah singkat benar kata-katanya gitu. Tapi kalau kita aplikasikan itu buset dah banyak banget. Minimal tentunya ada 8 ya, dari mulai manajerial 9 ya. KMB, maternitas, anak dan lain sebagainya. Minimal 9 lah secara garis besar, belum lagi yang lainnya ya. Minimal 9 gitu ya. Minimal ada 9 jenis pengkajian ya. Di report. Gimana? Kemudian selanjutnya ada diagnosis perawatan dalam artinya ini secara umum juga penentuan masalah, diagnosa tentunya yang itu tadi yang 9. Kita tahu ya 9, yang pertama KMB, kemudian maternitas, ketiga anak, keperawatan jiwa, kemudian keluarga, komunitas, gerontik, kemudian juga ada gadar, kemudian ada manajemen. Itu yang minimal itu ya, yang minimal. Itu minimal untuk penentuannya macam-macam. Termasuk juga nanti kita bahas mungkin di yang paling mengerikan bagi Anda kan adalah keluarga dan komunitas yang paling mengerikan. Ya. Jadi mungkin nanti jadi kalau kita lihat sedikit, kelihatannya sedikit tetapi banyak benar yang harus kita bahas ya. Kemudian rencana keperawatan, tentunya rencana keperawatan, ya. Rencana keperawatan tentunya Anda membuat tujuan, Anda sudah paham tujuan itu terdiri dari SMART, specific, measurable, achievable, rasional, dan time bound. Itu sudah sangat harus dilakukan. Kemudian ada intervensi mengacu kepada tujuan yang diberikan. Kemudian juga tindakan umum yang spesifik dan kompleks, misalnya yang spesifik itu lebih cenderung kepada yang mandiri ya dan interdependensi ya. Misalnya yang spesifik adalah misalnya kateter itu spesifik gitu ya, spesifik dan lain sebagainya. Kemudian yang umum, misalkan yang itu yang sifatnya umum adalah yang sifat kolaboratif.
Itu yang sifatnya umum ya, kolaboratif. Dan di sini saya sudah membuatkan tabel yang karakteristik dilakukan oleh perawat mandiri, secara mandiri, tindakan perawatan umum, perawat dengan bantuan tenaga kesehatan lainnya. Kalau tindakan spesifik dilakukan untuk mengatasi masalah keperawatan yang sangat spesifik, kemudian masalah tindakan umum dalam masalah keperawatan yang umum. Kemudian berdasarkan hasil pengkajian dan diagnosa keperawatan, berdasarkan pengkajian, keterampilan yang dibutuhkan, kemampuan tinggi, kemampuan sedang. Kenapa kemampuan tinggi? Karena ini adalah kompetensi keperawatan. Kemudian resikonya lebih tinggi dan itu lebih rendah, dokumentasi lebih detail dan itu lebih umum. Itu selintas perbedaan antara spesifik dan umum. Kemudian yang selanjutnya adalah evaluasi keperawatan. Tujuannya, kemudian ada komponen yang harus dievaluasi, hasil akhir, kriteria, data, dan kesimpulan. Itu yang harus dievaluasi. Kemudian ada pendokumentasian asuhan keperawatan, ada tujuan dan komponennya, apa saja yang harus didokumentasikan. Kemudian mengelola pelayanan keperawatan, prinsip manajemen, jangan lupa ada di dalamnya ada POAX ya, planning, organizing, actuating, controlling ya. Kemudian ada juga kadang-kadang yang mengatakan macam-macam lah ya, tapi yang terkenal biasanya POAX. Kemudian juga pengelolaan terdiri dari material. Dari itu terdiri apa? Terkait dengan orang-orang, penentuan jumlah orang dan lain sebagainya, material apa yang dibutuhkan, metode di dalamnya juga berarti kalau ada metode ada tim, ada fungsional, ada apa? Ada primer, ada kasus dan lain sebagainya. Bagaimana cara menentukan dan market ya, ada market. Kemudian tindakan pencegahan ada PPI dan patient safety. Walaupun ini banyak luas banget itu ya, luas banget tindakannya. Kelihatannya sedikit ya. Kelihatannya sedikit untuk perawatan yang ahli. Nah, kemudian kita masuk ke yang perawat terampil. Ingat, kaidahnya adalah apa yang diketahui di perawat terampil, S1 harus paham. Ya, S1 harus paham. Jadi kaidahnya apa yang diketahui di kompetensi terampil, maka S1 harus paham. Gitu ya. Kenapa? Karena yang S1 kan nanti mereka akan melaksanakan tindakan yang sifatnya manajerial. Tentunya kalau tim, nanti Anda yang D3 ada di bawah koordinasi yang S1. Jadi tindakan-tindakan Anda pun harus paham. Tadi kalau komunikasi yang umumnya di terampil, terapeutik, ya tadi udah tahap dan strategi. Kemudian ada promkes, terkait dengan pendidikan kesehatan, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat. Kita kan sudah sering nih bahas ini nih, ada pendidikan, ada advokasi, pemberdayaan masyarakat. Di pendidikan juga ada medianya, metodenya, evaluasinya, dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan alat pengaman pelindung fisik, ya macam-macam ya. Ada APD, ada restrain, alat bantu jalan, alat imobilisasi, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga pengaman, misalnya balutan juga mungkin di dalamnya ada pengaman. Balutan, jenis-jenis balutan, dan lain sebagainya. Kemudian ada dokumentasi perawatan. Sama ya, seperti tadi, apa yang didokumentasikan, bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian juga sama pengkajian keperawatan dasar. Keperawatan dasar Anda minimal harus paham head to toe. Tapi juga jangan dianggap mudah. Tentunya jenis-jenis napas, pola napas, ada auskultasi di sana, suara auskultasi, suara perkusi, pola napas biot, husmaol, dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari keperawatan dasar. Ya, perawatan dasar yang umum ya. Kemudian pemberian oksigen sederhana, ya belum kompleks, misalnya kano sampai dengan non-rebreathing masih dianggap sederhana kalau nggak salah. Kano, saturasi, dan lain sebagainya. Kemudian tahapan-tahapannya, karena ini di sini sudah lebih spesifik ya, berarti sudah harus Anda masuk ke prosedural knowledge. Prosedural knowledge itu yang kayak gimana ya, tindak tahapan-tahapannya di oksigen, karena sudah ditulis nih.
oksigen. Jadi oksigen harus benar-benar dikuasai teman-teman dibanding yang lain. Karena di sini sudah dijelaskan sekali, ditulis sekali oksigen. Kemudian tindakan yang ketiga, tindakan perawatan pada kondisi gawat darurat tidak ada bedanya dengan nurse, ya, semuanya sama. Kalau nurse tidak tertulis seperti ini, tapi yang pasti ada gawat darurat pasti ada, ya. Gawat darurat yang mana dari mulai triase, kemudian IWS, kemudian apalagi penanganan trauma, penanganan henti jantung, henti napas dan lain sebagainya. Itu. Kemudian manajemen pasien safety itu sudah spesifik, lebih enak kalau kita spesifik. Kalau di DE1 itu lebih D1 itu lebih cenderung terlalu umum gitu ya. Kalau di D3 lebih nyaman kita. Kenapa lebih nyaman? Karena lebih spesifik dalam menentukannya, lebih intervensi kepada spesifik yang sederhana pada area medika bedah, ya spesifik apa yang dilakukan, misalnya saturasi, kemudian melakukan injeksi gitu ya. Hal-hal yang seperti itu mungkin nggak kompleks sih, ya injeksi yang sifat-sifatnya sederhana. Kemudian perawatan anak, nebu, suntik, obat, ya sama saja karena tidak ada perbedaan ya. Ada obat, pemberian cairan, pemberian infus, dan sebagainya. Kemudian kebutuhan dasar pada maternitas. Kebutuhan dasar pada maternitas tentunya Anda juga harus paham pemeriksaannya. Ada Leopold dan lain sebagainya. Itu jadi semuanya termasuk juga pemeriksaan, misal usia kehamilan, itu kan diperiksa juga sederhana. Usia kehamilan, taksiran persalinan, dan lain sebagainya. Itu pun bagian dari sangat spesifik dan sederhana. Kemudian nomor 8, penerapan langsung perawatan individu dalam keluar dengan masalah kesehatan. Itu jadi ada keluarga yang menarik teman-teman, dari Permen 35 tahun 2019, itu keluarga tidak ada, yang ada komunitas. Tapi kalau di sini ternyata komunitas tidak ada, yang ada adalah keluarga. Itu yang kebalik. Jadi saya juga tidak tahu, tapi jangan dipikir komunitas tidak ada ya. Anda tetap harus baca, jangan sampai nanti ini kan yang pokoknya. Berarti yang tidak pokoknya atau tambahannya atau lauk pauknya. Lauk pauknya saya bilang, kalau nasi itu ada makanan pokok, maka ada lauk pauknya. Makanya lauk pauknya juga mungkin termasuk juga komunitas. Kemudian keperawatan jiwa ya, dari pengkajian sampai dengan TAK, SP itu tetap itu harus dipahami. Predisposisi, presipitasi, TAK itu juga harus bagian yang harus teman-teman pahami. Terapi komplementer seperti tahun-tahun biasa ada akupresur, akupuntur, kemudian jamu, bekam, apalagi hipnoterapi dan lain sebagainya. Kemudian tahapan-tahapannya yang membuat saya sulit, tahapan-tahapannya termasuk jamu, jamu. Lengkuas untuk apa? Repot saya kalau ditanya seperti itu ya. Kemudian Bu Teni, saya sudah mengatakan bahwa tadi sudah dikatakan bahwa apa yang ada di perawat terampil itu pasti ada, Anda harus mampu, yang ahli harus mampu. Karena logikanya Anda kan akan menjadi dalam tanda kutip pemimpin untuk memimpin teman-teman yang D3. Jadi Anda yang ahli itu harus paham yang terampil, materi-materi Anda harus secara kognitif Anda harus paham. Karena Anda lebih banyak fungsinya di manajerial, ya, di manajemen. Kalau di manajemen, ya Anda harus paham bagaimana Anda bisa controlling sementara Anda tidak paham materi-materi yang harus dikontrol. Jadi, berarti yang keberapanya saya mengatakan ya, kedua kalinya ya. Oke. Kemudian penerapan sudah saya jawab ya barusan. Komplementer tadi sudah, kemudian yang intervensi tahun kemarin juga jenis-jenis dari posisi dan lain sebagainya. Oh ya, kemudian juga posisi posisi pos, itu bagian yang harus teman-teman pahami. Kemudian ada perawatan paliatif, sudah masuk, berduka,
konsep berduka dan perawatan luka. Jadi spesifik. Jadi Anda yang sudah sangat spesifik banget adalah perawatan luka dan oksigen. Itu benar-benar harus dikuasai. Itu benar-benar harus dikuasai karena sudah dijelaskan ya, harus dengan sangat spesifik ditulis perawatan luka. Jadi pada prinsipnya adalah apapun materinya, kan kalau saya menjelaskan apapun materinya, itu sebenarnya tidak ada perbedaan yang sangat mencolok terkait dengan materi-materi yang diujiankan, tetap sama ya. Kalau kita lihat kemarin saya menjelaskan ke teman-teman pada saat review itu pun sama ya, materi-materi pun masih tetap seperti ini. Ya, masih tetap seperti ini. Termasuk juga saya pernah mengadakan survei untuk D3 ya tetap saja seperti ini, tidak ada perubahan-perubahan. Jadi tidak ada hal yang baru sebenarnya, tetapi yang seakan-akan dibuat lebih sederhana, tetapi sebenarnya lebih luas. Jadi tetap kalau saya berpikirnya yang teman-teman di S1 Anda berpikir yang 51. Tetap yang berpikir 51 sesuai dengan format yang sudah kita berikan bersama. Kemudian ini ada pertanyaan, berarti untuk kesehatan umum nggak masuk kok seperti SDGs Undang-Undang Kesehatan. Nah ini yang jadi masalah kalau di ahli. Kalau di ahli di sini dijelaskan mana-mana. Di ahli dijelaskan. Di ahli dijelaskan tentang mana. Di bawah. Nah, ada kalau menurut saya ini ya, ternyata tidak eksplisit ya. Ini ada pertanyaan nih bagus nih. Ini dari Muhammad Patani. Berarti untuk kesehatan umum nggak masuk ya seperti SDGs, Undang-Undang Kesehatan dan lain-lain. Ini kan materi pokoknya yang menjadi pokoknya. Jadi kalau misalkan kita ambil pokok dan non pokok, berarti katakanlah 80 berbanding 20 lah. Yang pokoknya itu 80, yang sisanya non pokok itu. Dan pokok termasuk mungkin bisa saja SDGs, kemudian di keluarga yang sifatnya misalnya PHBS dan lain sebagainya, itu juga masuk di dalamnya. Ya, itu mungkin tidak pokok, tetapi kompetensi yang pokoknya adalah ini, yang kompetensi pokoknya. Tetap aja, kalau saya berpikirnya seperti itu. Ya, benar. Masuk ke Promkes, ya. Promkes, PHBS, program-program lain yang berbasis masyarakat, ya. Itu masuk ke pemberdayaan masyarakat tadi sudah dibahas ya Bu Ana. Makasih Bu Ana sudah diingetin. Jadi gitu ya. Jadi pada prinsipnya apa yang sudah kita lakukan tidak ada yang di luar yang sudah digariskan ini. Jadi tentunya saya hanya ingin menekankan pada Anda bahwa memang kita harus banyak melakukan review-review ulang, menegaskan kembali. Yang penting bagi kita adalah penegasan ulang tentang materi-materi yang akan diujiankan mengacu kepada permen yang baru ini. Bukan permen ini, surat edaran, bukan SE ya judulnya. Karena bukan permen. Jadi kalau dasar penentuan surat ini tentunya dari Permen nomor 35 ya, mengacu ke sana walaupun Permen nomor 14 tahun 2023, tapi ya tetap aja mengacunya ke sana sebagai kompetensi perawat. Jadi bukan berarti untuk nurse itu bahwa sedikit banget yang ujian, tidak. Karena tersedikit itu justru terlalu luas gitu ya, terlalu luas. Yang kita pahami kita harus benar-benar luas banget. Makanya mungkin nanti kalau teman-teman tadi kan permintaannya ada nggak rincian mengacu kepada sini? Ya kalau mengacu pada sini saya sudah menyiapkan. Saya dari kemarin pun malah sudah menjual. Ya masuklah, hitung-hitungan masuk kan, itu yang sederhana itu. Hitung-hitungan. Yang hitung-hitungan di mana? Ada di di maternitas, di Gadar, di mana? Di KMB. Itu masuk juga kan? Itu masuk tindakan.
Itu kan rencana keperawatan itu kan masuk juga, semuanya masuk. Ya iya, semuanya masuk lah. Saya bilang tadi juga yang harus Anda pahami adalah minimal yang 9 itu aja, mata kuliah yang 9. Ya makanya saya mengatakan pada teman-teman, yang untuk nulis itu jangan Anda terperangkap dengan sedikitnya materi yang sudah ada. Juga Anda cek di yang 51 itu. Itu yang pertanyaannya 2 yang kalau sudah ditanyain ya jangan ditanyain lagi ya. Begitu ya teman-teman. Jadi jangan dipikir bahwa kita ini sudah sedikit alhamdulillah. Terus saya belum menjawab tadi ya. Apakah materinya sudah disiapkan ya? Ya tanya yang Mas ada Andi nggak? Ada ya. Saya ngomong nggak enak ngomongnya ya. Ngomongnya nggak enak gitu ya. Kalau ngomongnya nggak enak dianggap jualan gitu ya. Kalau Andi cek sama si Andi nanti Andi itu sudah di buku saya sudah ada belum? Yang 51 itu Bu, yang kisi-kisi itu Bu Aisyah, yang 51 itu yang kisi-kisi itu lebih lengkap. Jadi enakan yang sana itu lebih lengkap. Benar ya? Mas Andi ya sudah ya? Sudah ada di e-book tuh. Mas Andi. Yang e-book materi atau sama pembahasan sama aja. Saya nggak ngeluarin buku sekarang, udah nggak akan keburu, ngirimnya juga nggak akan keburu. Materi umum ada baca aja ya, materi umum baca.